Sahabat yang saya kasih, senang sekali saya Susi Makitan kembali menjumpai Anda hari ini dalam acara Wanita Berpengharapan, program kesayangan Anda tentunya. Bagaimana kabarnya? Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Hari ini kembali Wanita Berpengharapan akan memberi wawasan kesehatan kepada Anda dan kali ini mengenai penyakit genetik bersama Dr. Megawati. Dan setelah itu Ibu Wihani akan hadir dan memberi siraman rohani untuk Anda dengan topik Yesus Gembala yang Baik. Semoga semuanya akan menjadi berkat buat Anda dan selamat mengikuti. Sahabat, kita sering mendengar ada orang menderita penyakit genetik. Apa yang dimaksud dengan penyakit genetik dan penyakit apa saja yang termasuk penyakit genetik? Bila Anda ingin tahu, jangan lewatkan perbincangan saya dengan Dr. Megawati mengenai penyakit genetik. Dan saat ini, Dr. Megawati sudah bersama saya. Apa kabar, Dok, hari ini? Sehat-sehat saja, Bu Susi. Sehat dan baik ya, Dok ya. Terima kasih untuk kehadirannya di studio. Dan kita akan membahas penyakit genetik. Ya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan penyakit genetik, Dok? Kalau kita berbicara dengan kata genetik, itu ya. dari gen. Jadi suatu kondisi yang disebabkan oleh kelainan satu atau lebih gen di dalam tubuh kita, yang nanti menyebabkan suatu kondisi di luarnya, itu yang namanya fenotip klinis. Fenotip itu gen dengan lingkungan, jadi satu penyakit. Jadi aslinya itu dari perubahan sifat dan komponen dalam gen. Gennya manusia itu ya. Namanya genetik. Genetik ya. Nah, ini penyakit apa saja yang tergolong penyakit genetik ini? Bisa cacat atau kelainan fisik dan mental itu genetik. Oh, genetik ya? Iya, kelainan fisik dan mental. Itu bisa genetik. Jadi jantung, misalnya penyakit jantung nggak ada klepnya, itu genetik. Biasanya gitu. Jadi kelainan cacat atau cacat lahir, bawaan. Gitu. Nah, namanya bawaan itu genetik. Genetik. Ya. Kanker. Itu juga genetik ya? Terus buta warna. Penyakit sel sabit, anemi sel sabit. Jadi anemi itu kekurangan darah yang jenisnya sel sabitnya. Itu genetik juga. Hemofilia atau darah sulit membeku. Itu terus ya, ada genetik. Down syndrome. Down syndrome ya. Down syndrome itu ya orang yang kelainan juga ini, ya. kelainan mental retardasi mental. Yang di jalan-jalan itu loh ya, yang hidungnya agak pesek itu. Hampir mirip semua itu. Hampir mirip semua, iya. Ada yang namanya sindroma Klinefelter, itu pada laki-laki, dia punya penis dan testis kecil, payudaranya besar. Jadi laki seperti perempuan. Itu gitu genetik ya. juga. Genetik juga ya. Diabetes mellitus tipe 1. Terus ada talasemia. Talasemia ini itu apa itu, Dok? Itu adalah kelainan darah, di mana hemoglobin darah mudah pecah, sehingga mudah rusak. Harusnya darah itu rusak sendiri 120 hari. Tapi ini belum 120 hari sudah pecah rusak, sehingga harus ditransfusi terus. Kebotaan. Jadi botak itu juga menurun, genetik gitu ya. Jadi dari keluarga misalnya botak depan ya botak depan, botak belakang. Papanya botak, nanti bisa cucunya anak lakinya botak gitu ya. Terus alergi. Albino itu yang pigmennya enggak ada tuh, yang putih gitu. Pigmen melanin ya enggak ada. Asma juga genetik. Hipertensi. Banyak sekali hipertensi, ya, Dok ya. Kanker. Depresi pun genetik. Autis itu juga genetik ya. Terus obesitas itu juga genetik. Coba dilihat. Iya betul. Kalau gemuk kan mesti turunannya gemuk-gemuk. Gemuk semua ya. Penyakit genetik yang mana yang paling umum terjadi? Kalau paling umum hampir semuanya ya. Yang sulit saja, yang jarang saja lah. Kan kalau alergi sering. Ya jarang-jarang. Kegemukan, obesitas juga kita lihat banyak ya. Iya, asma. Mental juga. Asma. Kanker sekarang mulai banyak. Hampir semua ya paling umum. Yang jarang itu ya sindroma Klinefelter. Anemia sel sabit itu juga sering. Ya. Buta warna juga kadang-kadang, karena buta warna ini jangan keliru ya Bu Susi, buta warna itu bukannya dia tidak bisa melihat semua warna, tidak. Jadi buta warna itu hanya buta warna
misalnya dia hanya nggak bisa lihat biru sama hijau, nggak bisa membedakan antara biru dan hijau dan merah gitu aja. Gitu. Memang ada yang total ada, tapi jarang. Biasanya parsial saja. Gitu ya. Jadi buta warna ya jarang lah. Yang paling banyak ya alergi, ngomongkan paling banyak aja, obesitas, depresi. Itu paling banyak ya. Iya, asma ini. Asma itu. Kalau asma itu memang sering saya dengar gitu dari keturunannya. Kalau kita ke dokter anaknya sesak nafas, asma, ini ada yang turunan asma ya, gitu pasti gitu ya. Iya. Dan penyakit-penyakit genetik yang berbahaya tadi itu apa aja ya dok ya? Kan kanker sudah jelas ya. Pastilah kanker. Terus talasemia itu berbahaya. Berbahaya ya. Karena itu transfusi darah terus kan, dia harus masuk rumah sakit ditransfusi. Ditransfusi itu nambah darah, itu ngerusak limpanya anak. Jadi ini bahaya sekali. Bahaya sekali ya. Hemofilia juga bahaya. Hemofilia ya. Karena dia kalau terluka nggak bisa berhenti perdarahannya. Terus ya hemofilia ya. Ini perlu dikasih obat yang untuk supaya darahnya cepat membeku. Tadi kalau diabetes yang pertama tipe 1 itu juga bahaya ya dok ya? Diabetes tipe 1 adalah diabetes yang hanya bisa diobati dengan insulin. Karena dia tidak punya sel beta pankreas, tidak punya pankreas untuk produksi insulin. Ya, itu ya susah juga ya dok ya? Iyalah pasti. Nah, bagaimana mengetahui bila kita terserang penyakit genetik ini? Ya. Kalau misalnya ya orang hipertensi ya, pasti dia akan melihat turunannya ada nggak yang hipertensi gitu ya? Apakah dengan secara medis gitu bisa? Oh ini enggak bisa. Ya? Dan kalaupun bisa, mungkin bisa, tapi dengan harga yang sangat mahal ya? Itu untuk penelitian saja. Nah, kalau untuk kita saja ya lebih baik lihat saja namanya pohon keluarga. Pohon keluarganya itu ada yang sakit ini, sakit itu. Nah, ini kemungkinan nih saya juga sakit ini, sakit itu gitu. Ya itu ada teman yang gagal ginjal karena saudara-saudaranya itu hampir semuanya gitu kena gagal ginjal. Itu berarti genetik gagal ginjal tapi khusus yang ada kistanya Bu Susi. Itu yang genetik nurun. Jadi ada kistanya itu yang menyebabkan nantinya kalau sudah besar gagal ginjal. Itu juga menurun benar. Oh gitu ya dok ya. Nah ini apa bisa disembuhkan gitu penyakit-penyakit genetik yang kayak tadi itu dok? Lah penyakit genetik ini sebenarnya ada 3 jenis Bu Susi. Yang pertama itu namanya single gen disorder atau kerusakan gen. Yang kedua adalah kerusakan kromosom. Yang ketiga adalah multifaktor. Nah kalau yang kerusakan gen dan kerusakan kromosom ini belum ada obat. Tapi kalau yang multifaktor disorder atau penyakit karena banyak faktornya, itu ada kerjasama antara gen, lingkungan, dan pola hidup. Contohnya misalnya ya diabetes, itu bisa ya, atau penyakit jantung, kanker, itu dia kerjasama genetik, lingkungan, dan pola hidup. Tapi kalau memang hanya kerusakan gen khusus itu tidak ada obat. Misalnya sindroma Klinefelter ini laki-laki yang kayak perempuan ya enggak bisa. Enggak bisa ya. Terus Down syndrome kan enggak bisa. Enggak bisa, betul. Tapi yang multifaktor ini bisa dengan cara itu bisa ya dok ya. Dengan cara memperbaiki pola hidup dan lingkungan. Jadi kalau misalnya nih kita punya gen ini kanker di dalam keluarga, berarti anak-anak ini ibu ya, berarti anak-anak mulai sekarang dibiasakan makan makanan itu yang kurangi bahan kimia, gitu. Pola hidupnya yang baik. Artinya supaya gen ini tidak muncul lagi. Gitu loh ya dok ya. Jadi ada yang bisa disembuhkan. Maksudnya bukan bisa disembuhkan, tapi bisa diatur supaya tidak keluar. Ada yang memang tidak bisa sama sekali. Jadi untuk mencegahnya ini kita harus melihat juga pohon keluarga itu ya. Iya. Kalau misalnya dalam pohon keluarga kita tahu ada banyak yang kena diabetes tipe 1, maka kita yang sebelum kena ini harus bisa mencegahnya gitu. Iya. Jadi benar Bu Susi. Jadi belum ada ilmu untuk menghentikan perkembangan penyakit keturunan ini, nggak ada ilmu, belum ada untuk menghentikan itu belum ada. Misalnya kanker. Tapi ada itu juga kesempatan misalnya, untuk menunda itu atau mencegah, menghindari faktor resiko. Misalnya dengan gaya hidup sehat, pola makan sehat. Bisa ya itu ya. Ya seperti tadi Bu Susi bilang, pohon keluargaku ini hipertensi nih. Berarti mulai dari sekarang jangan makan itu semuanya asin. Sudah mulai dicoba di dalam keluarga gitu ya. Berarti kita wajib dong mengetahui pohon keluarga ya. Iya, penyakitnya di dalam kalau banyak keluarga. Yang hipertensi, lalu ginjal tadi itu, kanker itu semua harus kita lihat ya dok ya. Iya. Supaya kita bisa melakukan tindakan untuk mencegahnya. Gitu atau menunda. Atau menunda ya. Ya jangan kena sekarang deh, nanti aja. Kalau bisa gitu ya.
Iya, kalau bisa enggak gitu ya. Tapi kadang-kadang memang kalau dan banyak genetik berdoa ini, gitu. Iya. Kalau genetik ini memang kita sepertinya pasrah ya? Gitu loh. Iya. Datang sakarmu, nggak datang yowis gitu ya. Tapi kita wajib untuk menjaga kesehatan. Ya, betul aja. Itu kata dokter ini. Betul. Terima kasih banyak, Dok, untuk wawasan mengenai penyakit genetik. Terima kasih. Dan kita jumpa di program berikutnya. Sampai jumpa, Bu Susi. Sahabat, semoga perbincangan mengenai penyakit genetik tadi bermanfaat bagi Anda sekeluarga. Dan tetaplah bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi Ibu Wihani STH akan memberikan siraman rohani untuk Anda. Tetapi sebelum itu, mari kita mendengarkan sebuah lagu pujian berikut ini. Selamat mendengarkan dan semoga Anda terhibur. Sahabat Wanita Berpengharapan, saya Wihani senang bersama Anda tentunya pada kesempatan yang indah ini. Saya yakin pengetahuan tentang kesehatan jasmani, khususnya tentang penyakit genetik yang dibawakan oleh Ibu Susi dan Dr. Megawati tadi, sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang jiwa kita pun membutuhkan kesehatan tentunya. Kali ini, saya akan membagikan renungan buat kita semua dengan topik Yesus Gembala yang Baik. Sahabat, mengawali renungan kali ini saya akan membacakan tulisan Raja Daud yang melukiskan seorang gembala yang memimpin hidupnya. Kata-kata itu ditulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23, yang mengatakan demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sahabat, itulah kata-kata Daud yang menggambarkan hidupnya yang dipimpin oleh seorang gembala, yaitu Tuhan. Daud menggambarkan Tuhan sebagai seorang gembala yang baik, yang memberikan banyak makanan rohani kepadanya. Dan hal ini tidak bisa dilakukan oleh pemimpin atau gembala manapun. Daud melukiskan bagaimana Tuhan sebagai gembala memberi ketenangan dan kesegaran jiwa. Daud juga mengatakan, Tuhan sebagai gembala yang menuntunnya kepada jalan yang benar. Tuhan sebagai gembala yang selalu menyertai Daud kemanapun dan dalam keadaan apapun. Begitu menyenangkan sang gembala bagi Daud, sehingga ia ingin diam di rumah sang gembala sepanjang hidupnya. Oleh Daud, Tuhan digambarkan sebagai gembala yang baik dan luar biasa. Nah, sekarang bagaimana Anda menggambarkan Tuhan dalam hidup Anda? Sahabat, Tuhan bukan hanya menjadi gembala bagi Raja Daud, tetapi Tuhan juga adalah gembala bagi seluruh umat-Nya yang percaya kepadanya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menjadi domba atau murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memimpin, membimbing, dan melindungi setiap dombanya. Tuhan Yesus akan menjadi gembala yang baik bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bila kita sudah percaya kepada Yesus, maka kita memiliki gembala yang baik dan agung itu. Dan kita bisa merasakan semua yang telah dirasakan oleh Raja Daud. Jiwa kita akan segar. Kita berada di jalan yang benar. Karena gembala kita yang baik itu tidak akan menyesatkan hidup kita.
Nah, bagaimana dengan sahabat sendiri? Apakah sahabat sudah menjadi milik gembala yang baik? Apakah sahabat percaya kepada gembala yang agung dan baik itu? Bila sahabat sudah percaya dan menjadi domba dari Tuhan Yesus Sang Gembala itu, puji Tuhan. Teruslah berada dalam bimbingan dan tuntunannya. Bagi sahabat yang belum memutuskan apakah mau percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi dombanya, Tuhan Yesus akan memberikan kesempatan saat ini. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan terus mengikuti tuntunannya. Dan perhatikan perubahan hidup Anda setelah Anda menjadi dombanya. Anda sendiri pasti akan mengatakan, Yesus adalah gembala yang baik. Sahabat, pakailah kesempatan saat ini untuk percaya kepada Yesus. Maka hidup Anda akan dipimpin oleh gembala yang baik. Saya akan membacakan perkataan Tuhan Yesus yang meyakinkan kita semua bahwa Ia adalah gembala yang baik yang akan menuntun hidup kita di jalan yang benar. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 10, sahabat bisa membaca perkataan Yesus yang mengatakan bahwa Dia adalah gembala yang baik. Saya akan mengutip beberapa ayat saja untuk sahabat, yaitu Yohanes pasal 10 ayat 11 dan 14. Tuhan Yesus mengatakan, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sahabat, bila Anda percaya kepada Yesus, maka Ia akan menjadikan Anda dombanya, dan Anda akan dikenalnya. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus Anda dari hukuman dosa. Tuhan Yesus bangkit dari kematian untuk membuktikan bahwa Ia tidak bisa dikalahkan oleh dosa. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi, dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia tidak akan binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Sahabat, hidup kita bisa sesat bila kita tidak memiliki gembala yang baik dan agung. Jiwa kita akan kering dan mati bila kita tidak memiliki gembala yang baik yang memberi kesegaran pada jiwa kita. Hidup kita akan berada pada jalan yang salah bila kita tidak memiliki gembala yang dengan sabar menuntun hidup kita di jalan yang benar. Bila Anda saat ini memutuskan untuk percaya kepada Yesus Sang Gembala yang baik itu, maka Ia akan menyambut Anda dan Anda tidak akan pernah dilepaskan. Ia akan terus menuntun hidup Anda. Percayalah, Yesus adalah Gembala yang baik. Sahabat, saya akan membacakan sekali lagi nyanyian Raja Daud yang menggambarkan gembala yang baik yang dia ikuti dengan setia. Raja Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.
Sahabatku, selesai sudah seluruh acara Wanita Berpengharapan untuk hari ini. Semoga seluruh sajian kami hari ini bermanfaat buat Anda dan juga buat keluarga Anda yang Anda kasih. Dan bila Anda ingin menanggapi acara ini atau ingin membagikan pengalaman hidup Anda, langsung saja hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777-386. Saya ulangi lagi nomornya 081 333 777-386. Akhirnya saya Susi Makitan mohon pamit dan sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.